Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai peristiwa yang hasilnya tidak dapat kita pastikan. Nah, untuk memahami hal tersebut, kita akan mempelajari konsep dasar yang sangat penting, yaitu tentang teori peluang. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan memahami pengertian percobaan, titik sampel, ruang sampel, dan kejadian. Kita juga akan melihat contoh-contoh sederhana untuk mengidentifikasi titik sampel, menentukan ruang sampel, dan mengenali kejadian. Selanjutnya kita masuk ke inti materi. Silakan perhatikan poin-poin berikut dan lihat satu persatu. Selanjutnya, kita memulai materi yang pertama tentang percobaan. Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang menghasilkan data atau hasil tertentu. Nah, di sini tersedia dua contoh dari percobaan. Kita bahas contoh yang pertama terlebih dahulu. Nah, contoh yang pertama itu tersedia kotak bergambar hewan endemik Borneo. Hewan endemik Borneo ini misalnya orangutan, bekantan, dan kancil. Lalu ketika kita mengambil satu hewan, itu adalah namanya percobaan. Hasilnya bisa berbeda setiap kali ketika kita mengambil gambar hewan tersebut. Nah, untuk contoh yang kedua, misalnya terdapat buah khas Borneo, misalnya durian merah dan durian montong. Lalu kalau kita mengambil satu buah, itu juga percobaan. Hasilnya bisa durian merah atau durian montong. Lalu kita bisa mencatat hasil dari pengambilan tersebut. Misalnya hasil pengambilan yang pertama orangutan, kita catat orangutan. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa percobaan itu adalah mencoba sesuatu lalu mencatat hasilnya. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang ruang sampel dan titik sampel. Ketika kita melakukan sebuah percobaan dan kita ingin mengetahui semua kemungkinan hasil yang bisa muncul, nah, kumpulan dari semua kemungkinan itu disebut dengan ruang sampel. Sedangkan setiap hasil tunggal di dalamnya itu disebut titik sampel. Disebut titik sampel karena hasil itu merupakan bagian terkecil yang tidak bisa dipecah lagi. Mari kita lihat dua contoh sederhana ini. Nah, contoh yang pertama itu melempar satu koin. Hasil yang mungkin itu hanya ada dua, yaitu angka dan gambar. Inilah yang disebut titik sampel. Karena masing-masing adalah satu hasil tunggal. Dari dua kemungkinan itu terbentuklah ruang sampel dengan S sama dengan A, G. Kenapa hanya dua? Karena koin itu hanya memiliki dua sisi angka dan sisi gambar. Lalu contoh yang kedua itu adalah melempar satu dadu. Dadu memiliki 6 sisi bernomor 1 sampai 6. Nah, setiap angka yang mungkin muncul adalah titik sampel. Karena hanya ke-6 angka itu yang bisa terjadi, maka ruang sampelnya itu menjadi S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kenapa 6? Karena standarnya dadu itu memang hanya punya 6 kemungkinan hasil. Nah, ruang sampel terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada ruang sampel diskrit. Ruang sampel ini adalah ruang sampel yang mempunyai banyak anggotanya berhingga atau tidak berhingga, tapi dapat dihitung. Di sini ada contohnya. Percobaan pelampungan dua mata dadu bermata 6, maka ruang sampelnya adalah, nah dari contoh ini tentang percobaan melempar dua buah dadu yang bermata 6. Jika kita menulis semua pasangan angka yang mungkin muncul dalam tabel setiap kotak, menunjukkan satu kemungkinan hasil atau titik sampel. Misalnya saat pelemparan dadu 1 dan pelemparan dadu 2 itu menghasilkan 1,1, itu namanya titik sampel. Terus kumpulan semua kotak itu membentuk ruang sampel diskrit karena jumlahnya bisa dihitung.
dari keseluruhan itu ada 36, maka NS-nya sama dengan 36. Nah, contoh yang kedua, misal kita mempunyai kotak yang berisi gambar 3 miniatur rumah adat. Nah, misalnya rumah adat Betang, Lamin, dan Lamin Kajang. Ketika kita mengambil satu secara acak, setiap rumah adalah namanya titik sampel. Lalu kumpulan ketiganya itu membentuk ruang sampel diskrit. Nah, jenis yang kedua itu ada ruang sampel kontinu. Berbeda dengan ruang sampel diskrit, ruang sampel kontinu adalah ruang sampel yang anggotanya berupa interval pada garis bilangan real. Artinya, hasil percobaan itu bisa berupa nilai-nilai yang tak terhingga di antara dua batas tertentu. Nah, contohnya seperti tinggi badan siswa. Tinggi badan itu dapat bervariasi dalam selang bilangan real. Misalnya 160,5 cm atau 160,55 cm atau juga 160,555 cm. Nah, semua nilai ini adalah kemungkinan hasil dari percobaan. Dan karena nilainya itu bisa sangat banyak dan tidak terbatas di antara dua angka, maka termasuk ruang sampel kontinu. Lalu ada contoh yang kedua, misalnya seperti suhu udara di kota pada siang hari. Suhu itu bisa jadi 28,1 derajat Celcius atau 28,12 derajat Celcius atau juga bisa jadi 28,123 derajat Celcius. Karena suhu ini bisa bernilai apa saja di antara angka minimum dan maksimum, semua kemungkinan itu termasuk ruang sampel kontinu. Lalu materi yang terakhir adalah kejadian. Sebuah kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Artinya setiap himpunan dari kemungkinan hasil percobaan itu disebut kejadian atau peristiwa. Contohnya kita melakukan pengundian dengan melempar 2 koin senilai Rp500 secara bersamaan. Ruang sampelnya adalah E sama dengan HH, HG, GH, dan GG, di mana H adalah gambar kepala dan G adalah gambar ekor. Mari kita lihat beberapa kejadian dari percobaan ini. Nah, kejadian A, munculnya G semuanya. Ruang kejadian adalah A sama dengan GG, karena hanya kombinasi ini yang memenuhi syarat jumlah titik sampel kejadian A adalah 1 atau NA-nya sama dengan 1. Lalu kita lihat kejadian B, munculnya H sebanyak 1 kali. Ruang kejadiannya adalah B sama dengan HG, GH, karena hanya 2 kombinasi ini yang memiliki tepat 1H, sehingga NB-nya sama dengan 2. Lalu kejadian yang C, munculnya H paling sedikit 2 kali. Ruang kejadiannya adalah C sama dengan HG, GH, H. Karena kenapa ketiga kombinasi ini memenuhi syarat sehingga NC-nya sama dengan 3. Nah, dengan cara ini kita bisa melihat kejadian sebagai bagian dari ruang sampel yang memenuhi kondisi tertentu. Demikian pembahasan kita tentang percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.